Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Aprilia, berperan sebagai Kepala Laboratorium Kimia Fisika. Saya Kartika Priyanti, berperan sebagai analis. Dan saya Nur Ain Rajiani, berperan sebagai asisten. Dan saya Herti Sirsayani Adam, berperan melakukan sebuah riset. Dan saya Nuryani, berperan sebagai praktikan. Dan saya Nanang Isdayanti, berperan sebagai praktikan. Dan saya Andriani Kasaputri, berperan sebagai praktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan mengenai Laboratorium Kimia Fisika. Laboratorium Kimia Fisika merupakan salah satu dari 5 laboratorium yang berada di jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo, di mana lab kimia fisika ini berperan sebagai tempat dilakukannya riset dan praktikum. Agar laboratorium ini terkelola dengan baik, maka harus diadakan tata kelola lab yang baik pula. Adapun tata kelola lab tersebut yaitu: pertama, tata ruang; yang kedua, alat yang baik dan terkalibrasi; yang ketiga, disiplin yang tinggi; yang keempat, skill; yang kelima, peraturan dasar; yang keenam, penanganan masalah umum; dan yang terakhir, jenis-jenis pekerjaan. Saya akan menjelaskan mengenai tata ruang Laboratorium Kimia Fisika. Laboratorium Kimia Fisika terdiri atas pintu masuk dan pintu keluar. Akan tetapi di lab kimia fisika ini hanya memiliki satu pintu yang berfungsi sebagai pintu keluar dan pintu masuk. Ya, lanjut. Di sini merupakan ruang asisten kimia fisika dan di dalamnya terdapat ruang istirahat dan ruang sholat. Di samping ruang asisten kimia terdapat ruang dosen kimia fisika. Di lab kimia fisika tidak hanya terdiri atas ruang dosen dan ruang asisten, akan tetapi terdapat pula sarana pendukung lainnya seperti jendela, lampu, wastafel, meja dan kursi praktikan, di mana biasanya para praktikan melakukan percobaannya di sini, serta lemari alat dan bahan. Di sini merupakan tempat penyimpanan alat, dan di sini tempat penyimpanan bahan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai alat yang baik dan terkalibrasi. Di sini alat terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama alat gelas, yang kedua alat instrumen. Di sini merupakan tempat penyimpanan alat gelas yang terdiri atas Erlenmeyer, tabung reaksi, dan pipet tetes, dan sebagainya. Sedangkan alat instrumen terdiri atas sub Siemens Ultra Clear, timbangan, pengaduk original, tanur, pengukur pH, statif dan klem, kalorimeter boom, magnetic stirrer, dan spektronik 20D. Sedangkan tempat penyimpanan bahan terbagi atas 2. Di sini merupakan tempat penyimpanan bahan padat, diantaranya natrium klorida, kalium klorida, dan kalsium karbonat. Sedangkan untuk tempat penyimpanan bahan yang bersifat asam ditempatkan di bawah meja ini, yang seharusnya bahan yang bersifat asam ditempatkan pada lemari asam. Akan tetapi di lab kimia fisika tidak mempunyai lemari asam, maka bahan yang bersifat asam tersebut ditempatkan di bawah meja ini. Yang ketiga, peraturan dasar. Adapun peraturan dasar yang terdapat pada lab kimia fisika, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, dilarang makan dan minum. Dan yang ketiga, dilarang merokok. Assalamualaikum.
Ya, ada apa? Gini Bu, saya mau melakukan sebuah riset, tetapi di laboratorium saya banyak alat dan bahan yang kurang, jadi saya mau melakukan riset di kimia fisika ini. Apa judul dari riset kamu? Sintesis polianilin diperkaya gamma Fe2O3 dari pasir besi lokal Sulawesi Tenggara untuk aplikasi bahan anti radar. Apa alat dan bahan yang kamu butuhkan? HCl, NH4OH, anilin, amonium peroksida sulfat, lemari asam, dan masih banyak lagi. Ya, kira-kira dalam riset kamu berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Sekitar seminggu lah Bu. Biaya administrasinya kira-kira berapa Bu? 100 ribuan. Ini berkas-berkas yang harus kamu isi. Ini Bu. Makasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, ada apa? Ada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di laboratorium kita. Dari jurusan dan fakultas mana? Dari jurusan Pendidikan Kimia Fakultas FKIP. Oh iya, mana berkasnya? Pada tanggal 2 Juni nanti akan ada praktikum yang dilaksanakan di laboratorium kimia fisika. Oh iya, bahan dan alat apa yang kurang di laboratorium kita? Kemarin saya sudah melakukan pendataan untuk semua alat lengkap, dan tinggal ada beberapa bahan yang kurang seperti HCl, NH4OH, anilin, amonium peroksida, dan sulfat. Oh iya, kalau bisa pemesanan bahannya dipercepat sebelum praktikum dimulai. Permisi. Iya. Ini adalah kegiatan praktikum yang dilakukan di laboratorium kimia fisika. Ya, di sini kita akan melakukan praktikum ya, yaitu penentuan tetapan ionisasi asam lemah dengan metode konduktometri. Nah, salah satu orang ambil alat, guna alat dulu ya. Di sini tulis alat yang digunakan di situ, Erlenmeyer, pipet tetes, gelas kimia, gelas ukur, terusnya bahan yang digunakan. Bahannya itu NaOH, itu ditimbang ya, 1 gram. Terus fenoltalin, ya itu saja. Kalau satu orang kalau 2 ambil donala dulu. Permisi Bu. Ini saya mau review judulnya penentuan tetapan ionisasi asam lemah dengan metode konduktometri. Oke. Mari itu. Ini alat yang kalian perlukan. Dan ini bahannya.
bagus sih sekarang dia sudah tidak marah-marah lagi. Biasa kalau presentasi salah itu ya bisa kita kasih masuk. Dia marah-marah sekali ini. Ini sekarang sudah ada yang menimbang. Yang lainnya buat data pengamatan. Dan silakan tuang N-nya. Tambahkan aquades. Aduk sampai larut ya. Nah, yang ini perlakuan yang ini tuh ditambahkan itu diulangi sampai 3 kali. Enggak larut semuanya ini tuh. Bagaimana tuh pengamatannya sudah? Sudah kan tuh temannya? Ini sampai larut semuanya. Sudah. Ini penelitian yang dilakukan di Laboratorium Kimia Fisika. Penelitian yang dilakukan di Laboratorium Kimia Fisika ini yaitu seperti pembuatan membran, penentuan konsentrasi asam, pembuatan keramik, dan pembuatan batu bata anti jamur. Tapi di sini saya secara khususnya melakukan penelitian pembuatan membran kitosan. Nah, pembuatan membran kitosan ini dimodifikasi dengan penambahan kitosan salsinat dan TiO2, SiO2 dan kitosan salsinat atau kitosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian dan terima kasih. Good job!